Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364 dari Prodi Manajemen Sore kelas B2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menerangkan makalah pengantar manajemen, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto. Berikut rumusan masalah dari bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang pengantar manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata manajemen yang bahasa Inggris berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana, sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, bimbingan, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pengertian umumnya, manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Manajemen merupakan ilmu dan seni di mana terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu perencanaan, yaitu planning, perorganisasian, organisasi, pengarahan, accounting, dan pengawasan atau controlling. Selain penjelasan tentang apa yang dimaksud pengantar manajemen, terdapat juga prinsip manajemen, fungsi dan tujuan manajemen, kepemimpinan, tipe kepemimpinan, perbedaan manajer dan pemimpin, tim, dan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuan penulisannya yaitu mengetahui lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi, mengetahui mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan, mengetahui manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen, mengetahui dimensi etika dalam manajemen, mengetahui nilai personal sebagai standar etika manajemen, mengetahui isu tentang seputar etika dalam manajemen. Lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan lingkungan secara ruang lingkup kegiatan organisasi. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntunan dari lingkungan, atau juga sebaliknya, merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungan. Lalu mereka yang berpandangan bahwa perusahaan perlu memiliki tanggung jawab sosial menganggap bahwa banyak persoalan di masyarakat muncul sebagai akibat dari kegiatan perusahaan yang dijalankan. Oleh karena masalah tersebut merupakan akibat dari kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu untuk memikul tanggung jawab untuk penyelesaian masalah tersebut. Perusahaan perlu memberikan tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaannya dalam lingkungan dan masyarakat. Hanya saja tanggung jawab sosial yang harus dipikul perusahaan ini semestinya diatur dengan lebih baik oleh pemerintah, sehingga porsinya tidak terlalu menjadi kekuatan yang dominan di masyarakat. Namun bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat mewujudkan lingkungan ke arah yang lebih baik. 2,2 Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan.
Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan ada 4 strategi, yaitu strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, strategi proaktif. Strategi reaktif adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif adalah strategi tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Lalu untuk strategi proaktif, perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder dan stakeholder terpuaskan. Maka, jika citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. 2,3 Manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen. Manfaat bagi perusahaan yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari masyarakat yang kehadiran perusahaan di lingkungannya. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi bagi masyarakat. Selain membentuk perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu dalam mewujudkan keanggotaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Untuk manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami. Lalu manfaat bagi pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis. Dalam memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya, pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis. 2,4 Dimensi etika dalam manajemen. Etika pada dasarnya, sebagaimana menurut Kreitner tahun 1992, adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Kemudian Griffin tahun 2000 secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good and what is bad. Keyakinan akan sesuatu yang dianggap lebih dan buruk, akan tetapi lebih jauh lagi. Kreitner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah, sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang yang baik dan bukan orang yang buruk. Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Etika dalam manajemen bisnis yaitu definisinya sebagai konsensus mengenai standar perilaku yang diterima untuk suatu pekerjaan, perdagangan, atau profesi. Sedangkan menurut Griffin, etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah.
Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selain etika, dikenal pula istilah moral atau moralitas, yakni ajaran-ajaran perilaku personal berdasarkan agama atau filosofi. Salah satu penyebab perilaku tidak etis adalah tidak adanya standar yang berlaku bagi seluruh dunia mengenai perilaku para pelaku bisnis. 2. Nilai personal sebagai standar etika manajemen. Nilai personal sebagai standar etika. A. Nilai value. Nilai adalah sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. B. Nilai personal atau personal value pada dasarnya merupakan cara pandang atau cara pikir dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubung dengan segala kegiatan yang dilakukannya. C. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal, keadaan, dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. 2,6 Isu tentang seputar etika dalam manajemen. Isu-isunya yaitu menurut Kreitner tahun 1990 memberikan uraian dan dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang seringkali dihadapi oleh perusahaan, antara lain penggunaan obat larang, pencurian oleh karyawan, penyelenggaraan keuangan, konflik kepentingan, penyalahgunaan informasi rahasia, penyalahgunaan aset perusahaan, persaingan yang tidak sehat, penyuapan kepada pemegang kebijakan, dan lain sebagainya. Beberapa isu ini tak jarang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga taktik perusahaan tersebut dianggap tidak menjalankan kegiatan secara etis. Di satu sisi, perusahaan telah berusaha untuk melakukan yang terbaik berhubung dengan berbagai isu tersebut. Di sisi lain, mental para karyawan belum siap untuk bicara secara etis dan profesional. Bab 3 penutup. Jadi kesimpulan dalam makalah ini, dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan sebuah manajemen yang baik. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemen baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dan fungsi yang terkait. Jadi ada sarannya, adapun yang dapat disampaikan adalah hendaknya makalah ini dijadikan pengetahuan tambahan yang dapat dimotivasi dan memberikan informasi tambahan tentang ilmu manajemen. Berikut daftar pusakanya, dan sudah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.